Oke. Dimulai ya Pak Ihsan ya. Hai, silakan Bu. Baiklah, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada semua dan kepada siswa yang lain yang sudah join di Zoom ini. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baiklah, pertama-tama yang terhormat kepada Ketua LSP Ibu Erma Oktavia, kepada staf Hubin Bapak Ihsan Alfian, yang terhormat kepada para wali kelas 12 jurusan TET, dan kepada siswa-siswi kelas 12 jurusan TET yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu secara virtual. Semoga tidak mengurangi khidmatnya ya. Salawat dan salam tetap serahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat, dan kepada kita semua sebagai pengikutnya. Semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya, baiklah, akan saya bacakan susunan acara pada Zoom kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua yaitu sambutan dari Ketua LSP. Yang ketiga sambutan dari Staf Hubin Pak Ihsan Alfian. Lalu yang keempat ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Kita lanjut ke acara yang pertama. Kita buka rapat kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, itu sambutan dari Staf Hubin Bapak Ihsan Alfian. Kepada Bapak Ihsan dipersilahkan. Langsung saya, bukan Ketua LSP dulu. Ya Pak, langsung aja Pak, keburu habis kuotanya. Oh, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Ketua LSP Bu Erma Oktavia ST, dan selaku moderator Ibu Leni Badia Skom, dan para wali kelas 12 TT 1 dan 2 Ibu Ekawati dan Bu Mufti Naimah, dan anak-anakku yang berbahagia. Mungkin ini sangat minimal sekali karena memang Pak Ihsan, kayaknya sinyalnya ya. Baiklah. Kondisinya sedang mati lampu. Masuk lagi. Udah masuk lagi. Ya, saya lanjutkan. Mungkin langsung saja ya, izin Bu Erma dan Bu Moderator dan Bu Wali Kelas. Sedikit di info dari Bu Erma dan Bu Ella, saya meneruskan. Mungkin untuk anak-anakku, ini siswa 12 TT 1 dan 2, standby ya, dengar suara saya ya. Ya, siap Pak. Iya Pak. Oke, baik. Jadi ini program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ya, ESDM ya, Bu Erma ya. Ada. Ya, betul. Ya, ada. Kita harus serius ini anak-anak. Jadi ada sertifikat yang
kalian akan dapatkan ya nanti jika proses-proses dan alur-alur prosesnya kita lewati bersama. Dan ini mohon dukungannya kepada kelas 12 TET 1 dan TET 2 khususnya untuk yang Zoom kali ini. Yang pertama, mungkin kalau untuk PKL berarti finalnya adalah pelaporan ya, anak-anak ya. Jadi kalian sebetulnya sih waktu saya masih di kelas 11 P5 itu ada program mengenai pengerjaan laporan PKL. Saya rasa yang di kelas 11 sudah ready ya laporannya. Hanya saja mungkin nanti di situ ada lembar yang belum disahkan dari sekolah dan industri, begitu. Nah, industri ini nih yang wajib kalian datangi ya. Tentunya ini kita bagaimana nih skemanya nih. Jadi nggak bisa tiba-tiba hari ini kalian dapat informasi hari Senin dua kelas langsung kosong seperti itu. Itu tidak boleh terjadi ya. Yang pertama ini saya bisa share-nya susah juga. Bu moderator boleh bantu share itu Bu, apa time schedule-nya itu, yang itu maaf, saya juga belum hafal itu, maaf Bu. Ya, maaf, iya, saya pakai HP juga nggak bisa. Oh iya, tunggu, di sini sih bisa sih share, cuman kita lihat dulu screen sebentar. Bentar. Bentar Bu, ini juga saya lagi nyoba. Tuh, keluar lagi. Oh, enggak ya. Ya, keluar lagi. Ada, Bu? Belum ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Jadi saya sih belum ada, nggak tahu. Karena, oke, baik. Sambil melihat, dicatat anak-anakku ya, tolong ya. Atau nanti di-share dari grup PKL, tapi tetap hari ini dicatat dulu sebentar. Ya. Oke, baik. Yang pertama, kalian ini mengisi formulir ya, yang dari link Google Form nanti dibantu dari ketua LSP, boleh ke saya, lalu nanti saya share di grup kelas dengan wali kelas, seperti itu. Bu Erma, mohon kalau ini ada kesalahan saya boleh dikoreksi ya Bu ya, maaf Bu. Terus, Siap, Pak. Ya, untuk itu di tanggal 13 November, berarti kan sekarang tanggal 10, hari Senin berarti nanti, atau paling lambat 13 November, jadi mungkin hari ini atau besok sudah ada linknya seperti itu. Dan selanjutnya, ya yang kedua, tahap keduanya, kalian menyelesaikan laporan yang sudah dijilid, itu paling lambat tanggal 15 November, berarti kan ini 13-14 di hari Rabu, ya. Di hari Rabu. Tercatat ya, anak-anak, coba sebelum nanti kita share ini. Mohon maaf tadi saya lupa share ini, ya. Ini terus laporan kita terima itu berarti di tanggal 15 November nih anak-anak. Jadi sebetulnya tinggal di print ya. Coba salah satu contohnya Fatir siapa ya? Firja. Tete. Ada, Pak. Ya, Firja waktu itu kan sudah ya, untuk yang di BMI itu kita sudah selesai ya waktu itu ya. Udah. Nanti mungkin dibantu laporannya boleh di print out lagi atau nanti koordinasi dengan saya karena kebetulan pembimbingnya saya. Apakah kita
cari lagi di meja saya atau nanti di print lagi. Yang kedua yang SUP nih, ya. Yang SUP yang di Bandung ini nih Bu Erma nih kita agak kesulitan nih. Kemarin udah ngobrol sama Pak Imam sih untuk penandatanganan sama stempelnya ini agak lumayan cukup makan waktu kalau kirim-kirim seperti itu. Kayaknya nanti boleh solusinya bantu dari Bu Erma kira-kira kayak gimana nanti ngobrol dengan kita gitu, saya gitu ya, dengan wali kelas juga, dengan anak-anak. Terus bagi yang lain yang tidak saya sebutkan berarti kan harusnya sudah ada ini ya, sudah ada apa namanya laporan ya. Coba selain Firza, selain SUP dan bintang metrik ya, si ini deh tadi si siapa Mardani ada. Ya kalian udah punya kan ya berarti yang kelas 11 ya. Ya. Halo. Aduh. Ada Pak. Udah punya ya. Udah Pak. Ah ini dia nih. Udah punya ya. Artinya tinggal di scan. Lalu nanti kok di scan sih mohon maaf. Nanti di print ya Bu Erma ya, hard copy ya Bu Erma ya. Iya betul, hard copy. Hard copy. Jadi kalian maksimalkan mungkin bagi yang dekat-dekat PT-nya dimaksimalkan ya. Kalau memang bisa di hari Senin dimaksimalkan ya boleh. Cuman gini ya, teknisnya ini nih Bu Erma saya masih agak bingung apakah satu kelas kita ngobrol nanti harus ke perusahaan atau bertahap, tapi dilihat ini kayaknya waktunya cukup sangat pendek banget, gitu. Pak. Makanya Iya. Kemarin sudah koordinasi dengan pimpinan juga, harus Ya. melibatkan wali kelas dan kaprok Ya. karena memang agendanya sangat padat. Ya. Mungkin ini Bu Erma, maaf saya potong. Kan ini kan kalau TET kan 2 kelas ya. Kayaknya kalau saya mungkin punya boleh saran gitu ya nggak apa-apa mungkin di hari Senin ini kayaknya kalau memang tidak ada program lain boleh mungkin mereka menyebar gitu ya di hari itu, tapi betul-betul kita pantau harus kembali dengan ada daftar hadir dan kita cek ada sudah ada tanda tangan dan stempel gitu. Begitu siap, ya Pak. mungkin Bisa Pak itu ya. nanti koordinasi dengan wali kelas. Iya. Karena kebetulan untuk formulir itu nanti bisa pendaftarannya bisa diambil ke wali kelas. Nanti dari LSP akan memberikan formulir ke wali kelas. Anak-anak mengisi dan kemudian nanti setelah diisi formulirnya juga dikembalikan tanggal 13 hari ini. Iya. Di luar laporan ya Bu, artinya nggak dikasih lampiran. Di luar. Oke. Nah, setelah itu nanti tanggal 15-nya itu anak-anak mengumpulkan laporannya juga ke wali kelas, Pak. Iya, supaya bisa terkoordinir dengan baik. Tanggal 15 wali kelas sudah dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Betul. Siap. Oke, baik. Ya, mungkin itu Bu. Kalau dari saya sih saya cuman agak sedikit bingung bagaimana skema mereka keluar gitu ya. Nanti gitu. Agak bingung dia apakah nanti jadi satu kelas kosong kan ya. Kita kalau memang diizinkan ya nggak masalah mungkin kali ya Bu. Begitu. Seharusnya bagi yang sudah selesai PKL, bagi yang belum selesai PKL juga ini sepertinya ya Bu, ini agak-agak lumayan sulit kali ini kayaknya nih di hari biasa sepertinya, tapi coba nggak apa-apa nanti dimaksimalkan. Mudah-mudahan iya. Itu aja sih dari saya Bu. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Erma selaku Ketua LSP dan wali kelas mungkin ada saran, boleh dipaparkan di sini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Alfian selaku staf Hubin bagian PKL. Berikutnya kepada Ketua LSP Ibu Erma Oktavia, dipersilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin agendanya sangat padat buat kalian karena memang dari LSP juga dapat pemberitahuannya baru 2 hari ini. Jadi alhamdulillah ini ada program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sekolah kita yang akan dilakukan sertifikasi berupa portofolio. Jadi yang dikumpulkan hanya laporan saja. Kalau biasanya kan kalian harus uji kompetensi praktek. Kalau ini tidak. Jadi yang dibutuhkan hanya persyaratannya mengumpulkan formulir pendaftaran dan juga mengumpulkan laporan yang sudah tervalidasi. Jadi persyaratannya hanya ada 2, yaitu mengumpulkan laporan dan juga mengumpulkan formulir pendaftaran. Kapan formulir pendaftaran ini dikumpulkan? Kalau kita lihat dari mekanisme proses sertifikasi yang saya share, untuk formulir ini nanti kalian bisa ambil ke wali kelas masing-masing mulai hari ini. Insya Allah jam 12 ini akan Bu Erma bagikan kepada wali kelas formulirnya. Nanti kalian isi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nanti di grup akan Bu Erma share contoh pengisiannya. Jadi nanti silahkan diisi, kemudian ada beberapa yang harus dilengkapi seperti fotokopi KTP dan juga foto ukuran 3x4 background warna merah. Untuk foto dan KTP nanti bisa kalian susulkan karena dikumpulinya masih Senin maksimal. Jadi nanti diambil hari ini ke wali kelasnya, dikumpulkan kembali ke wali kelas pada hari Senin untuk formulirnya. Untuk pengisian Google Form juga ditunggu tanggal 13. Apa saja yang harus disiapkan itu adalah KTP yang sudah scan, kemudian atau kalau memang nggak punya KTP bagaimana Bu? Kalau nggak punya KTP maka kalian hanya perlu menyediakan scan dari kartu keluarga. Jadi cukup scan kartu keluarga jika memang kalian belum punya KTP. Kemudian kalau sudah dikembalikan formulirnya kepada wali kelas, disertai dengan foto dan KTP, nanti kalian akan menyerahkan formulir tersebut kepada wali kelas pada tanggal 13. Bagi yang PKL, silahkan nanti dikondisikan apakah ke rumah wali kelasnya atau bagaimana, yang pasti dikumpulkan saja, karena memang kondisinya sangat mendesak. Ini juga LSP juga baru terima informasinya dari 2 hari dan kepala sekolah berharap semuanya ikut pada program kegiatan ini. Jadi karena memang waduh kok ikut semua, sedangkan PKL masih ada yang PKL. Informasi dari Bapak Pimpinan menyatakan bahwasanya kan PKL yang kelas 11-nya sudah selesai. Jadi laporan kelas 11-nya yang dilampirkan nanti, bukan laporan PKL yang kelas 12. Jadi kan kalian kan PKL ada 2 sesi, 11 dan kelas 12. Nah, nanti silakan yang laporan PKL kelas 11-nya saja yang dikumpulkan, cukup 1 laporan. Kalau misalkan saya bisa 2, Bu, silahkan kalau bisa 2, tapi yang penting 1 dulu. Kemudian tahap berikutnya, setelah kalian mengumpulkan formulir dan mengisi Google Form, kalian diminta untuk menyelesaikan laporan PKL-nya. Dijilid yang rapi dan silahkan minta tanda tangan kepada guru pembimbingnya masing-masing. Kalau seandainya guru pembimbingnya tidak bisa, silahkan berkoordinasi dengan Kaprok dan Hubin. Karena dari Hubin, insya Allah ya Pak Iksan ya, sudah koordinasi dengan guru pembimbing untuk tidak mempersulit. Jadi tidak akan kita persulit laporannya. Jadi Oh yang iya siap, penting iya Bu. tapi nanti kami dari pembimbing dari jurusan dengan kaprok-kaprok sudah mengetahui hal ini dan tidak akan mempersulit hingga kalian misalkan harus gantilah laporannya dan sebagainya, tidak. Yang pasti harus ditandatangani dan divalidasi. Kapan Bu laporan yang sudah dijilid itu dikumpulkan? Dikumpulkan ke wali kelas paling lambat tanggal 15 November. Jadi 2 hari setelah formulir laporan dikumpulkan dalam kondisi dijilid dan sudah ditandatangani oleh guru pembimbing di sekolah. Kalau guru pembimbingnya tidak ada, boleh diwakilkan nggak, Bu? Boleh oleh kepala program atau guru produktif di
jurusan masing-masing. Jadi kalau kalian bisa minta ke Kaproknya Pak Imam, Bu Tiwi, atau Bu Muhda, dan seterusnya silahkan. Yang penting sudah ada validasinya. Kemudian setelah itu nanti wali kelas, setelah menerima, nanti wali kelas berkoordinasi dengan Kaprok. Pada tanggal 17 itu harus sudah ditandatangani oleh Hubin dan kepala sekolah sebagai validasi. Bu, bagaimana minta tanda tangan PT-nya? Kan kalau tanggal 15 harus sudah ada tanda tangan PT. Nah, ini nanti mungkin ada mekanisme yang tadi dibilang Pak Iksan, perlu koordinasi lebih lanjut supaya kalian bisa minta tanda tangan PT pada hari tertentu. Nanti mohon bantuan Pak Iksan untuk koordinasi terkait dengan Ya. PT ini, karena memang tanggal 15-nya sudah waktu diserahkan ke wali kelas tersebut, Ya. harus ada tanda tangan PT. Mungkin yang agak susah tanda tangan PT ya. Kalau yang tanda tangan dari ini boleh diwakilkan ke siapa aja. Tidak Iya. ada Iya betul. yang aja. Terus kemudian setelah itu tanggal 17 nanti akan diproses tanda tangan oleh Oh, Hubin iya. dan kepala sekolah tanggal 17. Dan setelah tanggal 17 kalian ada jeda waktu yaitu tanggal 20 untuk ikut Zoom sosialisasi dari ISDM. Jadi mereka yang akan menyampaikan bagaimana teknis uji komnya. Jangan khawatir, kalau untuk sertifikasi portofolio tidak akan sesulit ketika kalian sertifikasi karena kalian hanya ditanya sedikit, apalagi unitnya cuma satu. Nanti Bu Erma akan share unitnya dan itu insya Allah tidak berat karena Pak Imam sudah mencari unit yang paling mudah buat kalian dan insya Allah bisa lulus 100%. Karena itu tolong jangan dilewatkan kesempatan ini karena ini kalau kalian sudah ikut ini depannya bisa jadi tidak ada uji kom LSP buat kalian tapi hanya ada uji kom untuk JBL saja. Jadi uji kom LSP-nya sudah dianggap tidak ada, tinggal uji kom JBL praktiknya saja. Jadi kalian sudah mencicil satu agenda nih untuk kelulusan yaitu uji kom LSP. Jadi ini sifatnya wajib bagi semuanya, harap hadir. Nanti kita karena memang kondisinya ini sangat padat dan dari LSP juga baru 2 hari, saya harap nanti ada koordinasi yang baik antara wali kelas dan Hubin terkait proses ini supaya nanti pada tanggal 20 siswa-siswa yang namanya sudah tercantum menjadi peserta ini bisa hadir mengikuti meeting sosialisasi dengan SDM. Nah, itu sifatnya wajib juga yang tanggal 20. Kemudian untuk pelaksanaannya di hari H itu adalah tanggal 24 dan sampai dengan 25 November. Pelaksanaannya di mana Bu Erma? Pelaksanaannya adalah di aula lantai 3. Jadi nanti hanya wawancara. Walaupun wawancara nanti kita akan tentukan untuk wawancaranya tetap pakai baju praktek ya. Walaupun tidak ada praktek nanti kalian tetap menggunakan baju praktek untuk proses wawancara tersebut. Jadi nanti tanggal 24 dan sampai dengan tanggal 25 itu ada proses uji komnya. Apakah berbayar? Tidak, Bu. Kegiatan ini gratis, tidak berbayar. Jadi kalian tidak berbayar untuk kegiatan ini dan manfaatnya sangat banyak. Jadi tolong nanti diselesaikan laporannya. Dari pihak Hubin, guru pembimbing, dan kami semua guru produktif tidak akan mempersulit untuk laporannya. Yang pasti harus ada bentuk fisiknya yang tervalidasi oleh guru pembimbing, PT, Hubin, dan kepala sekolah itu saja. Jadi tolong nanti anak-anak dipersiapkan untuk laporannya. Untuk wali kelas nanti akan kita kasih semacam checklist data siapa saja yang sudah mengumpulkan laporannya dan siapa saja yang belum. Tapi tetap wali kelas mohon dibantu pasukannya ini harus didorong semuanya supaya nanti mereka ikut. Karena kalau ada yang ketinggalan satu, kasihan. Karena ini bagian daripada persyaratan kelulusan. Gitu. Kira-kira kalau dari saya seperti itu saja. Untuk mekanisme proses sertifikasinya akan saya share nanti ke grup. Dan nanti ada materi sosialisasi juga yang akan saya share ke grup. Kalau sudah saya share semuanya, nanti di grup akan saya buka. Kalian bisa komen dan bertanya di grup maupun di Zoom meeting ini. Mungkin itu saja ya kalau untuk dari Bu Erma. Kalau mungkin dari wali kelas, dari anak-anak ada yang mau dikonfirmasi, dipersilahkan.
silakan untuk memberikan pertanyaan atau menyampaikan kesulitannya yang ada di lapangan. Insya Allah dari pihak Hubin akan siap membantu, kemudian dari jurusan juga siap membantu. Kebetulan hari ini Pak Imam tidak bisa hadir karena beliau ada tes, jadi tidak bisa hadir di Zoom ini. Begitu juga dengan Bu Muhda, beliau mewakili Pak Imam untuk mengikuti agenda kegiatan sarana prasarana di ruang kepala sekolah. Jadi memang kita berbagi tugas supaya semuanya tetap kondisi dengan baik. Mungkin seperti itu. Iksan, Bu Eka, dan Ya. Bu Leni, silahkan saya serahkan kembali. Menambahkan, Bu? Boleh? Silahkan Pak. Ya, menambahkan, Bu. Iya Pak, silahkan. Ya, baik. Untuk anak-anakku, ini nanti boleh juga diinfokan juga ke teman-temannya yang mungkin masih PKL juga. Ini ya, untuk pengesahan di laporan, pengesahan yang di laporan, ya, itu kan ada direktur kalau nggak salah. Itu nggak perlu sampai jenjang direktur ya, anak-anak ya. Iya, tidak perlu. Jadi kebetulan di situ di mana di laporan mungkin ada contoh dari kakak kelasnya. Saya khawatirnya di situ ada direktur atau manajer. Saya mungkin kalau sekarang pembimbing saja nggak masalah ya Ibu ya Bu ini ya. Ya atau misalnya HRD kalau memang bisa, kalau memang itu nggak ada tingkatannya Bu. Artinya ada pengesahan dari PT pun udah valid ya Bu ya. Iya, iya. Yang penting ada pengesahan dari PT-nya aja, Pak. Udah valid, tidak harus dari direkturnya atau apa, tidak ada. Dan berarti, cap basah dan tanda tangan basah, artinya asli. Ya. Baik, itu ya anak-anak ya. Jadi tambahan itu pengingat lah, bukan tambahan. Jadi memang sudah ada formatnya. Cuman khawatir ada di atas direktur, diubah saja. Kira-kira rencananya kamu mau tanda tangan dengan bagian apa, nama lengkap, lalu tanda tangan basah ya artinya lalu stempel seperti itu ya. Jadi itu diperhatikan, jadi jangan dipikirkan aduh manajernya lagi dinas luar, HRD-nya lagi tidak hadir cuti. Nah siapapun dia yang di sana silakan tanda tangan ya, tapi tetap di atas dijudulkan dia apa, misalnya manajer atau misalnya supervisor, leader ya silahkan, atau maintenance nggak masalah karena memang atau baiknya sih pembimbingnya yang di sana juga boleh. Pembimbingnya yang di sana nggak apa-apa gitu ya. Sama stempel jangan lupa, itu wajib ya. Dan kalau bisa ketika nanti Senin nanti ada teknis seperti apa ketika kalian menyebar, tolong laporan kalian yang sudah di print itu untuk ditandatangani jangan sampai menginap. Artinya ketika ketika HRD atau ini udah taruh aja di meja saya, mungkin sedikit negosiasi dengan bahasa yang baik dan kalimat yang baik, atau turunkan lagi levelnya. Ya udah berarti saya temui Bapak ini aja nih selaku leader saya waktu pembimbing, ya apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian hanya dikasih waktu misalnya hari Senin misalnya nanti. Berarti ya kembali itu harus sudah dapat tanda tangan dan stempel begitu. Begitu ya anak-anakku ya. Jadi tolong di-share juga nanti ketika ada yang nanya, aduh HRD gue lagi nggak ada, HRD saya lagi kemana, lagi cuti apa, bilang aja boleh dari level yang misalnya pembimbing atau supervisor gitu kan, yang sering ada di lapangan begitu ya. Nah ini itu aja sih Bu Erma, dari tambahan aja dari saya. Makasih. Siap. Oke Bu Erma, Bu Erma Bu, silakan. Iya, ini tadi memang mewakili anak ya yang kemarin, khususnya yang PKL di Bandung. Tadi juga ada anak yang Japri. Bu yang di Bandung bagaimana Bu? Apakah harus ke Bandung dan bagaimana itu ya terbaiknya ya Pak ya? Bu Erma gimana ya? Ke Bandung pertama itu. Ya, saya jawab Bu Eka, maaf. Kebetulan tadi juga lagi nge-zoom si Erik sama siapa tadi itu? Pak Tir apa ya? Siapa tadi? Ke saya, dia nanya bahwa yang SUP itu yang di Bandung tadi tuh Bu Erma, yang saya bilang ada beberapa kaitan dengan SMKPK waktu itu kita mengirimkan anak 17 anak itu kebetulan laporannya sih sudah jadi Bu, sudah.
tapi pengesahannya saja yang agak ini. Kebetulan saya punya trik sedikit ya, paling kita negosiasi, kita kirimkan PDF yang pengelembar pengesahan, lalu minta tolong di print, di tanda tangan dan di stempel. Iya, Paling bisa, itu Pak, sih, nggak nanti apa-apa. saya bantu. Iya. Ya, saya bantu negosiasi. Kebetulan ada kontak person juga, saya kenal gitu. Jadi coba nanti saya berkomunikasi dengan beliau di sana. Mudah-mudahan ini bisa, mereka pasti mau. Cuman saya mudah-mudahan Senin, Selasa udah jadi. Gitu. Oke, Itu Bu berarti Eka. Itu Bu oke, Eka. teratasi ya. Nuhun Pak Iksan. Satu lagi, Ya terus Bu Eka. yang PKL sekarang kan boleh ikut ya kan ya. Koordinasinya gimana tuh yang PKL sekarang? Laporannya yang kelas 11 kemarin ya. Iya, betul, Bu, laporan Ya. kelas 11. Terus harus ke Hubin dulu atau tetap jalurnya ke saya gitu yang PKL? Oh, kalau untuk yang ini ya pengumpulan apa gimana tadi? Portofolio. Kalau Kalau wali kelas kan pengumpulan langsung pengumpulan. ke wali kelas, Bu. Kalau Wali pengumpulan kelas dulu. laporannya Ya. ke wali kelas. Iya. Isi Kalau formulir info udah. terus kayak gitu sama Formulirnya, Oh. iya. Jadi isi formulirnya, nanti formulirnya akan saya kasih ke wali kelas, Bu. Sekarang lagi difotokopi sama Mas Mariadi formulirnya. Nanti kalau sudah saya langsung ke walas masing-masing untuk ngasih formulirnya. Nanti formulirnya dikembalikannya tanggal 13 juga. Oke, Jadi saya siap. kasih sekarang dikembalikan tanggal 13, ngisi Google Form. Kemudian nanti laporannya dikumpulkan ke wali kelas juga maksimal tanggal 15. Kalau misalkan yang PKL nggak ada yang ikut, misal ini mah gimana Bu? Nggak apa-apa? Sebenarnya ini sifatnya wajib, Bu. Apalagi ini Wajib. kan iya wajib. Informasi yang saya dapat dari Pak Ali nih, Bu, kemarin sore wajib dikarenakan memang kemungkinan tidak akan ada uji kom LSP untuk TET dan TEI karena skema sertifikasi untuk dua jurusan ini sudah dicabut, Bu, oleh NBNSP. Jadi hanya bisa oleh LSP sertifikasi profesi seperti yang ESDM ini punya kementerian. Jadi mumpung difasilitasi oleh kementerian, karena memang kita nanti nggak bisa melaksanakan, jadi anak-anak ya wajib ikut, begitu harapannya. Makanya kenapa wali kelas yang biasanya tidak terlibat di dalam uji kom ini benar-benar kita libatkan karena kondisinya memang sangat mepet dengan pelaksanaan. Kemudian dari merekanya sendiri saya juga kaget kemarin mintanya tanggal 13. Saya baru tahu 2 hari ini, Bu. Jadi benar-benar ya udahlah kita coba jalani saja lah apa yang terjadi. Bismillah. Iya, Bismillah. Bismillah, dimaksimalkan aja Bu. Kita Mudah-mudahan. aja semampu kita. Mudah-mudahan nanti Berarti anak-anak juga mengerti karena wali kelas juga kita semua ini melakukan untuk kebaikan mereka sebenarnya karena kita kan punya kewajiban untuk mengantarkan mereka lulus ya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu berarti penekanannya wajib ya Bu, dan ini boleh di-share ke orang tua ya Bu Er ya? Boleh Bu, silahkan untuk di-share ke orang tua wajib, dan untuk menjaga komunikasi dengan pihak industri, kebetulan anak-anaknya masih PKL, lah disinilah kita butuhkan peran Hubin untuk menjalin komunikasi, jangan sampai anak-anak dikira kabur dari PT-nya, padahal memang mereka ada agenda yang seperti ini. Atau mungkin nanti bagaimana lah teknisnya, kalau saya pribadi kurang mengerti ya, bagaimana teknis di Hubin. Mungkin Hubin yang lebih tahu lah ini kalau misalkan mereka nanti keluar atau bagaimana dari PT-nya, apa yang harus dibuat. Nah itu mungkin justru karena itulah kita benar-benar butuh Hubin, butuh wali kelas untuk memfasilitasi kegiatan ini. Ya, oke, siap. Oke, hatur nuhun Bu Erma, Pak Iksan. Mungkin Ya, dari anak-anak dari anak-anak yang tadi juga sudah saya share di grup PKL sih Bu. Ya mudah-mudahan ada yang tadi saya bilang. Nggak tahu nih kalau dicek ini apakah hanya TET-nya yang sudah balik saja atau ada yang di PT, kan saya juga nggak tahu karena kebetulan tadi udah di share. Mudah-mudahan ada dan dia jadi penyambung lidah untuk berita-berita atau info-info tadi gitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan Pak. Insya Allah kita akan kerjasama Bu Eka, Pak Iksan, dan dengan komunikasi yang baik, insya Allah dengan
Tes Bu Erma. Bu Erma Lempar hilang suaranya kayaknya. ya. Ya, untuk Iya. Keluar kayaknya. Ya persyaratan udah. Google Form-nya karena harus ada yang Oh, ada. diupload. Jadi itu ada foto 3x4 latar belakang merah, kemudian soft copy fotokopi KTP maupun KK. Jadi kalau nggak punya KTP jangan khawatir, kalian bisa pakai KK. Bu, saya nggak punya KTP dan nggak punya KK, ya nggak mungkin, nggak bisa. Kan daftar SMK syaratnya minimal ada KK. Kemudian ada soft copy laporan magangnya. Lah, Bu, tanggal 13 ini Google Form harus dikirim, sedangkan laporan saya kan belum ditandatangani gitu. Bagaimana? Sedangkan disuruh upload. Memang permintaan mereka disuruh upload, tapi jangan khawatir. Yang diupload hanya bagian cover sampai dengan penutup aja tanpa tanda tangan. Jadi hanya di PDF-in laporannya, nggak usah ada tanda tangan, di-upload di link Google Form. Untuk yang Iya Bu, tanggal 13. Erma saya Iya. potong. Ini menarik. Artinya gini Bu, ini yang nomor 3, insya Allah anak-anak yang walaupun di luar ini bisa Bu, karena kebanyakan di kelas 11 kemarin yang pas P5 mereka buat. Ya, Nah, ya, jadi kalaupun lembar pengesahan dan lain-lain tidak harus ditandatangani, ini cocok. Artinya mungkin ya, kalau untuk di siap. Google Form ini sih, insya Allah bisa gitu, di maksimal Ya, gitu, siap. bisa maksimal Ya, ini. amin, Ya. alhamdulillah. Itu. Jadi tanggal Itu, Bu. 13 insya Allah untuk Google Form aman ya Pak, karena memang tidak perlu tanda tangan untuk Ya. yang di Google Form. Ya. Kenapa sih kok tanggal 15-nya harus ada yang ditanda tangan PT? Itu karena memang yang tanggal 15-nya itu kan untuk dipakai ujian nanti tanggal 24. Harus sudah ada tanda tangan bukti bahwa laporan yang tadi udah tervalidasi dan sudah sah. Jadi kenapa kok ininya boleh, sedangkan pada saat hari H harus ada PT-nya yang validasi. Karena itu tadi bukti hardnya harus memang sudah tervalidasi yang menyatakan bahwa dia memang benar-benar sudah magang. Karena persyaratan menjadi peserta adalah siswa SMK yang sudah magang dan menyelesaikan laporannya. Itu saja persyaratannya. Tidak ada yang harus PT-nya harus yang sesuai jurusan, tidak ada. Benar-benar yang penting sudah magang. Jadi kalian jangan khawatir kalau yang nggak sesuai jurusannya, terus laporannya jadi dipusing-pusingin, nggak perlu khawatir. Karena persyaratannya hanya sudah menyelesaikan laporan magang dan sudah tervalidasi. Nanti laporannya tanggal 20, pada saat tanggal 24 tersebut, sudah dicek itu sudah ada validasinya. Gitu. Kemudian untuk Google Form mungkin itu. Sedangkan nanti bagaimana Bu untuk berkas hardnya, untuk formulirnya, kan tadi ada formulir. Jadi formulirnya tuh ada 4 lembar anak-anak. Jadi formulirnya ada 4 lembar, ada foto 3x4 yang harus ditempel di formulir tersebut. Kemudian fotokopi KK dan KTP-nya. Kemudian nanti download formulirnya bisa di link Google Drive ini. Saya sudah menyediakan ini linknya. Nanti boleh saya share semua dokumen ini. Jadi kalian bisa share di sini. Atau langsung dokumennya saya kirim ke grup. Jadi kalian bisa langsung download. Kalau Bu, saya nggak bisa ngambil ke wali kelas Bu formulirnya. Ya kalau mau print sendiri boleh. Boleh ya, print sendiri. Kalau mau print sendiri nggak bisa ke sekolah nih, silahkan. Tapi yang jelas tanggal 13 harus sudah dikumpulkan ke wali kelas ya. Tanggal 13 tersebut. Walaupun formulirnya sudah bisa di-download sendiri. Tapi kalau nggak mau ngeprint Bu, nggak mau ngeprint Bu, ongkos lagi, biaya lagi. Boleh, nanti kita sudah sediakan formulirnya di wali kelasnya. Begitu ya, kalau untuk formulir registrasi, tinggal kalian tempelkan foto, isi. Bagaimana Bu petunjuk cara mengisinya? Ada di Google Drive ini. Contoh cara mengisi formulirnya. Oh, kalau bingung, tak isi apa ya? Ya, nanti ada di link Google Drive itu contoh pengisiannya. Kemudian untuk TET, nih adalah skema sertifikasinya. Kalian itu sebenarnya uji kom apa sih? Uji kom pelaksana muda pembangunan dan pemasangan PLT-EBT. Jadi hanya membantu pemasangan saja untuk unit pembangkit. Jadi kalian itu bukan, ibarat kata lulusan SMK itu untuk yang saat ini disertifikasinya tidak secara langsung memasang unit pembangkitnya, tidak, hanya membantu sistemnya. Jadi insya Allah ini sudah dipilihkan unit yang paling mudah buat kalian. Jadi insya Allah sih lulus sih selama kalian sudah menyelesaikan laporan magangnya. Jadi
Bu Eka, tolong didorong pasukannya, mumpung lagi mudah, unit juga gampang, nggak sesusah Ujikom LSP yang seharusnya. Siap, siap. Harusnya anak-anak lebih semangat ini, kan nanti mereka wah lulus nih kan. Kalau yang Ujikom LSP bisa jadi nggak lulus atau apa. Kalau yang ini karena udah unitnya cuma satu, Bu. Kalau yang sebenarnya TET itu unitnya banyak banget. Dan kalau untuk lulus 100% susah. Saya yakin karena ada 4 klaster dan itu unitnya banyak. Tapi karena ini fasilitas dari kementerian hanya kalian diminta sebagai pelaksana muda pembangunan dan pemasangan, sifatnya hanya membantu, jadi pertanyaannya tidak rumit. Tidak serumit kalau uji LSBS biasa. Hanya laporannya tadi yang mungkin agak rumit karena waktunya sangat mepet, jadi harus dikejar-kejar waktu gitu aja sih. Mungkin itu saja untuk mekanisme daripada pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan sih kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Mohon dibantu Bapak Ibu Walas, pasukannya. Insya Allah lah Bapak Ibu di sini, wali kelas ini kan sebagai orang tua yang ada di sekolah, insya Allah pasti akan mendorong pasukannya untuk menyelesaikan laporan dan dipastikan lagi untuk jurusan, mungkin nanti saya juga koordinasi dengan Pak Imam untuk tidak mempersulit anak-anak dalam membuat laporan. Jadi biarkan anak-anak membuat laporan semampu mereka, yang jelas harus tervalidasi, itu saja. Mungkin itu saja ya Bu dari kami. Kalau anak-anak ada pertanyaan silahkan Bu Len, mungkin mau dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Erma atas arahannya. Kepada siswa-siswi atau wali kelas, silakan yang ada ingin dipertanyakan. Raise hand dulu ya. Apa mau langsung juga boleh, silakan langsung unmute aja mikrofonnya. Ya, ini ada Farhanul Hakim ya. Silakan Farhan. Silahkan Farhan. Kepencet Bu, kepencet. Kepencet. Berarti udah paham nih Farhan nih. Iya Bu, kepencet, bener Bu, kepencet. Ini Bu cetangan nih sobat Bu. Ya, siap-siap. Ayo Ya, anak-anak, kita satu aja sih Ya. intinya ya Bu Erma ya, Pak Iksan, Iya, Bu siap. Leni. Lawan males. Iya, ini malasnya ini nih yang Lawan saat ini lagi males. didorong, lawan males. Nah ini komitnya lawan males ya Pak Iksan ya. Yang paling Iya. Bagaimana? Ini siswa-siswa mohon perhatiannya. Ya, siswa-siswa. Dengar ya suara saya ya. ya siap Pak. Gimana anak-anak siap ya? Dengar ya. Anak-anak, Benar, Pak. ya baik. Gini ya, ini kita memang sangat singkat, cuman memang keuntungannya ada di kamu semua karena sertifikat ini adalah tentunya dari Kementerian ESDM loh. Ini bukan main-main, jadi artinya ini peluang buat kalian. Jika nanti kalian ingin bekerja, sertifikat ini kalian jangan lupa lampirkan. Seperti itu. Jadi keuntungan sekali buat kalian. Apalagi keuntungan yang kedua adalah kalian saat ini sudah ada di sekolah. Jadi mulai dari setelah Zoom ini udah kepikiran kira-kira mau ngeprint di mana, ya kan? Terus mau ketemu sama siapa di PT yang di kelas 11 PKL kemarin. Jadi yang sekarang ikut ini udah mulai keuntungannya udah mulai 2 dan banyak lah. Seperti itu ya. Jadi tapi jangan dilihat ini loh, apa namanya, biasanya kalau kalian tuh suka ada deadline tuh, hari Senin harus ini, hari Selasa harus ini, Rabu ini. Dikerjakan semaksimal mungkin, tentunya kalau dengan PT kan kalian pasti masih punya kontak-kontak pembimbingnya. Jadi silakan dikontak mulai dari hari ini. Kira-kira mau janjian kapan, karena saya yakin kalian tinggal ngeprint saja. Begitu Bu Erma, Bu Leni, Bu Wali Kelas, hanya ngeprint saja, karena kelas 11 mereka ya alhamdulillah ya ketolong juga. Ternyata saya juga enggak kepikiran bahwa Pak Sugiman datang ke saya, Pak ini gimana kelas 11 mau bikin proyek apa, udahlah itu aja laporan PKL aja tapi soft copy seperti itu Bu. Jadi Iya, insya jadi Allah pengalaman Pak ke depannya. jadi pengalaman gitu, betul Bu. Iya, Jadi ternyata seperti itu ya alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak begitu ya. Jadi dimaksimalkan, diupayakan maksimal mungkin gitu ya. Jangan lihat tanggalnya dulu, minimal hari ini udah janjian sama
pihak PT untuk hari Senin nggak apa-apa lah, kayak gitu aja Bu Erma ya. Artinya kalau Iya, emang siap, dia Pak. bisa hari Senin, tolong izinnya jangan langsung ke piket aja, boleh langsung ke wali kelas Bu. Saya udah ada izin nih Bu chatnya. Iya. Iya. Nah, berapa orang? Oh, di situ siapa aja? Nah, kalau bisa juga titip saja. Kalau 5 orang ya 1 orang saja yang keluar. Kalau mau 2 Jangan orang ada banyak-banyak. temennya Pak. Faktor Ya, ada keamanan temennya soalnya harus Pak. diperhatikan. Iya. Karena jarak juga kita nggak tahu kamu kemana, rute mana. Ya mudah-mudahan tidak lah ya, tidak ada musibah apa-apa. Seperti itu. Jadi dimaksimalkan ya. Selalu ada wali kelas, boleh ke saya juga mau izin boleh. Kalau misalnya Bu Eka lagi nggak ada, ketemunya saya boleh ya. Kalau Prosedurnya dalam seperti satu itu, bukan PT hanya ada piket aja. beberapa mungkin perwakilan ya Pak, kalau misalkan ada di PT Ya. beberapa ya perwakilan jangan semuanya. Demi keamanan kalian juga, karena di jalan kan kondisinya kita tidak tahu ya. Jadi kalian tetap harus bisa waspada dan menjaga diri. Oke, sebentar. Apa tadinya? Yang penting ini adalah koordinasi yang mau keluar tadi ya. Mulai hari ini tak suruh Ya. keluar ya bocah ya ke PT-nya di kontak Ya, dulu kalau ya. memang diperlukan bisa Bu nanti. Iya. Cuman memang tadi kata Pak Ihsan nggak boleh nggak langsung ke piket. Nanti bagaimana ini koordinasinya? Sedangkan Enggak, artinya nggak boleh langsung tuh di awal ngomongnya ke Walas dulu Bu. Kalau Walas sudah mengizinkan, baru boleh ikut prosedur yang biasa reguler tuh yang ke piket terlebih dahulu gitu Bu. Jadi kita tetap ada catatan gitu bahwa oh hari ini si ini yang berangkat gitu kan. Karena kan Ibu kalau di kertas piket kan belum tentu yang guru kelasnya ya Bu ya, kan gitu. iya. Mungkin itu sih. Ya mudah-mudahan Pak Iksan juga koordinasi sama tiket ya anak mau keluar gitu kan. Jadi Oh, siap, peraturannya siap. nggak boleh banyak-banyak aja ya gitu ya dalam satu Iya, PT. gitu Kalau aja. misalkan Tapi dalam kalau satu PT beberapa banyak, mungkin perwakilan aja Bu Eka. Kalau misalkan Perwakilan, dalam satu PT iya. banyak, perwakilan aja. Ditanyain aja Iya. anaknya, kamu PT ada berapa Iya. orang, siapa yang mau berangkat gitu. Jadi sekarang kalau misalkan ada 5 PT, anak yang berangkat 5 orang atau Iya, nggak masalah asal PT yang berbeda. Iya. iya PT-nya berbeda. Terus sekaligus 5 orang segitu setiket. Gitu ya berarti ya. Iya, nggak masalah Dari saya, asal ke ada saya informasi setiket. ke Ibu Iya, dan betul. dicatat aja nama-nama anaknya Bu. Dicatat. Nah, Ya. iya, dan nanti mungkin disampaikan juga tentang keamanan selama di jalan, dikasih nasihat Iya. khawatirnya anak-anak Iya, ngebut, itu. nggak pakai helm, Helm, gitu. jaket itu Bu, itu Ya, agak. pastiin. Oh, iya. Ya karena Iya, kondisinya kan mereka di jalan ya, kasihan juga. Mudah-mudahan segala sesuatunya sih aman. Anak-anak juga tolong diperhatikan keamanan di jalan. Jangan sampai nanti nggak pakai helm, jaket juga dipakai. Bismillah, Oke. mudah-mudahan Bismillah. kita Pak selesaikan. Irsan berarti yang di Bandung aman ya? Pak Irsan? Berarti yang di Bandung aman Yang ya? di Bandung Aman ya? aman. Aman. Oh, yang di berarti Bandung PT ya, ini aja. ntar saya WA Pak Ahmad nanti apakah teknis yang tadi saya boleh dijalankan atau bagaimana nanti biar saya. Oh, siap. Oke. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Jadi maaf karena agendanya sangat mendadak. Nah, terima kasih tim Udin, terima kasih wali kelas. Silahkan Bu Leni. Iya, Pak Ihsan kayak kelempar, Bu. Oh iya, baiklah gimana anak-anakku semuanya ada yang dipertanyakan atau sudah jelas kah? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, sudah ya, berarti cukup ya. Oke. Silahkan Bu kalau memang sudah cukup. Iya cukup ya, berarti kita berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar, kegiatan nanti juga berjalan dengan lancar, dan persiapannya juga semuanya lancar. Boleh ini maaf, boleh. Ya. Saya ke anak-anak sedikit ini yang PTSUP yang hari ini ada segera ke BKK deh setelah Zoom ini biar kita briefing ngobrol mengenai tanda tangan sama stempelnya. Itu aja sih Bu. Oh, yang di PTSUP, Bandung. Bu, yang di Bandung. Iya, yang di Bandung itu Mereka yang hari di ini. Bandung nanti hari ini Boleh. ditunggu Pak Ihsan. Iya, Siapa? sekarang Cuman yang setelah TET ini. 2 yang agak susah. TET 2 Iya. kalau TET 1 Oh, kan TT2 tuh belum selesai ya Bu. Belum. Banyak yang belum. Oh iya, yang ada aja Bu dulu, yang ada dulu aja. Oke. Iya, Atau makasih Bu mungkin yang Eka. masih di sana malah bisa dimintain tolong untuk minta datanya. Oh, sekarang dia yang periode kedua Bu. Jadi PT yang Oh, lain. iya. Ini yang kelas 11.
Nya kelas PT 11. yang Nggak lain. ada yang di ya. sana sekarang ya Pak Iksan? Enggak ada, Nggak Bu. Oh, nggak ada. Kirain ada Iya. lagi yang di sana. Iya. Gitu, makasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Baiklah, kita tutup Zoom kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih dari saya. Tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Ya, semangat. Ayo anak-anak. Bu R, itunya belum ya fotokopiannya ya? Siap Bu, sore ini nanti lagi di Mas Kendil, nanti sore. saya antar kalau udah selesai. Oke, Bu siap. Herma, Pak aku Ihsan nanti izin jam 3 live ya. jangan lupa jam 2 ada Zoom dengan TNI ya Ya. Pak, dengan elektronika. Jam berapa, Bu? Pak Ihsan. Jam 2 Pak, jam 2 siang. Oh iya, ntar WA deh. Ya, siap. Siap. Ya, siap. Ya. Makasih. Bu, Bu Lenti berarti- jam 2 hari ini. Izin. Izin. Udah boleh izin ya anak-anak ya. Oh, sekarang Jumatan sih. Ya, Nanti siap, jam 2. silahkan. Anak-anak boleh keluar satu persatu. Izin live ya, Terima Bu. kasih.